Nah, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Isep dan Teh Atina juga. Mudah-mudahan sehat selalu semua ya. Nanti kalau saya sering batuk ini saya lagi flu juga. Oke, lanjut yang materi kemarin tentang QT dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, ini tentang QT awal-awal dulu tahun 94 oleh Trolltech dari Norwegia. Jadi ada dua engineer itu, mereka diminta untuk bikin aplikasi yang bisa jalan di Windows dan Linux gitu. Nah, mereka kepikiran ya sudah, bagaimana kalau kita bikin satu framework yang dapat berjalan di multi OS. Nah, mereka project itu project engineering kalau nggak salah untuk oscilloscope atau apa gitu. Kemudian lahirlah Trolltech tahun 94 resmi berdiri di Norwegia. Kemudian tahun 2008 Trolltech diakuisisi oleh Nokia. Nah, mulai tahun ini itu apa namanya framework Qt itu jalan di handphone Symbian. Kalau kalian pernah dengar ya handphone Symbian mungkin itu sudah dulu sekali. Nah, saya juga dulu pernah mendevelop aplikasi ini di waktu di Pak Yusep ya. Develop aplikasi untuk Nokia menggunakan Qt di tahun 2008. Kemudian tahun 2011 Qt di open untuk komunitas. Jadi menjadi open source total ya, tidak ada commercial license. Lalu qtproject.org. Kemudian 2012 Qt diakuisisi oleh Digia. Nah, di tahun 2012 ini Qt ada dua lisensi lagi, lisensi yang apa namanya? LGPL ya kita katakan free ya atau open source-nya, satu lagi yang komersial license. Komersial itu biasanya ada library yang ditambahkan lagi dan juga ada help dari company-nya dari mereka. Kemudian tahun 2014 Qt semua diambil lagi oleh Kit Company. Oke. Nah, ini jika ingin mendownload Qt itu banyak versi ya. Mulai tahun 2021 ini yang kemarin ya, mulai masuk Qt versi 6. Qt versi 6 banyak terjadi perubahan. Kalau saya sendiri banyak menggunakan Qt 5 sampai saat ini. Qt 6 baru coba-coba karena untuk beberapa kasus itu ada sedikit perbedaan. Tapi kalau untuk kita yang pemula tidak terlalu berpengaruh lah untuk aplikasi kita. Kecuali fitur-fiturnya mungkin yang sangat kompleks itu mungkin di Qt versi berikutnya baru tersedia. Nah, kalau ingin download yang versi-versi jadulnya, ini ada di URL ini ya. Ada di URL ini, bisa diklik. Untuk Qt yang sekarang, itu di-download versinya versi online. Artinya, seperti ini nih. Nah, jadi dia itu memilih versi-versi berapa aja yang mau diinstal. Sedangkan untuk versi yang offline, yang terakhir itu adalah versi 5.13.2 ini. Versi murni offline ya, artinya teman-teman jika memilih versi ini 5.13.2 itu installernya jika misalkan teman-teman download di kampus, itu installer bisa dibawa pulang langsung ke rumah. Jadi nggak perlu online internet lagi. Sedangkan mulai versi ke atasnya ini dia menyediakan versi online. Jadi installernya kecil sekali sekitar 20 mega. Nanti installer tersebut akan mendownload dependensinya. Bisa sampai mungkin 2 giga seperti itu. Jadi kalau di rumah ada internet, bolehlah pakai Qt yang versi atasnya. Jadi kalau misalkan tidak ada internet di rumah, misalkan ke kafe dulu atau kemana atau kampus, download versi yang ini,
baru bisa bawa pulang. Atau bawa laptop ke kampus ya, download aja versi terakhirnya. Nah, itu. Nah, ini kalau misalkan ingin versi online-nya ya, bisa ngeklik link ini, nanti go to open source. Nah, untuk kasus-kasus tertentu saya sudah dapat pencerahan, karena untuk yang online installer ini dia banyak mirror di dunia lah security ini. Nah, yang paling cepat tuh ya dari sini saat ini. Ini ada di Alibaba ya servernya di Cina. Nah, kalau dari Amerika atau dari tempat lain cukup lambat untuk download online installernya. Ini yang paling baru ya, sampai per hari ini yang installer online yang terbaru. Ini kalau untuk di Windows, jadi asumsi saya teman-teman nanti developnya di Windows bisa jalan aplikasi di Android, Nah, untuk develop Qt di iOS itu harus di macOS, nggak bisa di Windows. Nah, untuk yang Android juga itu bisa develop di Linux juga. Saya pakai Ubuntu ya kemarin, itu bisa jalanin aplikasi Android melalui dengan menggunakan Linux. Khusus untuk iOS saja yang spesifik hanya dengan macOS. Nah, ini jika kalau pakai online installer ya, buat akun dulu. Nggak apa-apa, ini nggak di... Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buat akun, dan misalkan ingin punya license komersial, nah nanti langsung di-upgrade oleh security untuk bisa download library-library yang sifatnya komersial. Yang biasanya tuh library-library-nya sifatnya untuk otomasi ya, untuk macam IoT gitu-gitu. Tapi juga ada di tempat-tempat lain di GitHub ya, ada juga library IoT untuk Qt. Jadi ada orang yang inilah yang berbaik hati lah untuk menyediakan library open source yang berbeda dari Qt itu sendiri untuk untuk beberapa fungsi yang tidak disediakan oleh Qt. Qt base. Nah, ini kita lanjut aja. Seperti ini ya langkah-langkahnya jika ingin download yang online installer. Ini klik disable, langsung next. Nah, saran saya, ini pilih yang custom installation agar kita bebas milih. Kalau yang lain-lainnya kita nggak tahu apa aja yang dipilihkan oleh installer tersebut. Nah, ini contoh kasus saya ada di laptop ya. Saya kebetulan pakai komputer dan pakai PC. Jadi masih Qt yang lama. Ini additional library, boleh dipilih semua aja. Nah, kalau untuk Qt-nya sendiri, kalau untuk yang Windows ya, jika ngeklik yang ini MSVC 2019/64 bit, artinya si installer ini akan mendownload library Qt yang sudah dikompil dengan menggunakan Microsoft Visual C atau Visual C++ compiler. Nah, jadi kalau teman-teman milih yang ini, teman-teman juga harus install compiler Microsoft Visual Studio. Harus install juga. Sekarang ada ya yang sudah online ya, sudah community version Visual Studio sudah gratis, bisa di-download sendiri. Jadi kalau teman-teman misalkan sebelumnya ada project menggunakan C# atau .NET, nah tinggal ditambahkan aja compiler C-nya di situ. Nah, kalau misalkan pilih yang MinGW, ini kepanjangan minimal GNU for Windows. Nah, ini teman-teman nggak usah install compiler tambahan lagi. Ini udah dimasukkan di sini compilernya. Oke. Nah, ini untuk Qt 6 ada tambahan Qt Shader Tools. Saya juga belum tahu nih ngapain ya, karena baru, belum pernah nyoba. Dan yang lain-lainnya. Silakan ditambah. Jika harddisknya banyak ya sudah tambahkan saja. Tapi kalau sedikit bisa dilihat-lihat di help-nya ini kegunaannya apa saja. Oke. Nah, ini arsitektur Qt. Boleh baca Qt, boleh baca Qt, bebas. Bahasanya C++ dan Python. Ini untuk yang untuk bisnis logiknya ya. Bisnis logiknya. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba apakah Python ini bisa jalan nggak di Android. Belum pernah nyoba. Kalau untuk di Windows atau Linux ini bisa menggunakan PyQt. Tapi development-nya tidak menggunakan Qt Creator. Saya dulu menggunakan dari PyCharm. Jadi
kasusnya ini beda. Yang saya coba ke Kit Creator tuh belum pernah berhasil menjalankan aplikasinya. Jadi yang saya berhasil tuh C++ dan XML. Nah, JavaScript hanya beberapa kasus membutuhkan script ketika ada membutuhkan scriptingnya. Nah, ini bahasanya. Kemudian masuk ke framework. Ada dari bawah ya. Ini target platformnya. Ada desktop dan mobile. Desktop ini banyak ya. Dari Mac, Windows, Linux. Kemudian yang mobile itu dari Android, iPhone. Terus embedded dan RTOS kemarin sudah kita bahas ya, yang ada QNX, ada VxWorks, ada embedded Linux. Nah, ini bisa jalan Qt semua di sini. Dan yang kemudian ada Qt Libraries Essentials. Nah, ini artinya di semua target platform, library ini pasti ada. Misalkan Qt Core, nah, atau Qt GUI-nya, atau Qt Quick-nya, itu ada semua di setiap platform. Sedangkan add-on-nya ini kadang-kadang ada yang hanya jalan di satu platform, tapi tidak bisa jalan di platform yang lain. Ya, misalkan seperti accelerometer ya, accelerometer kan nggak ada di Windows ya. Terus juga ada sensor cahaya, seperti itu. Atau juga GPS, nah biasanya kan di Windows atau Linux nggak ada GPS, nah itu tidak ada. Dan sebaliknya juga, kalau beberapa kasus itu seperti serial port itu tidak ada di Android. Kemudian ini tools development-nya. Ini ada IDE, Qt Creator ya. Ada development tools, ada compiler, ada library, ada profiler gitu-gitu. Ada design tools. Ini yang terakhir ini ada Qt 3D. Jadi bisa mendesain 3D langsung dari desain studionya. Oke. Nah, ini yang detailnya. Udah dibahas tadi ya, target-targetnya bisa di Windows, Mac, Linux. Untuk yang desktop, untuk yang mobile ada Android, iOS, WinRT. Dan yang essentials nih, nah ini pasti ada di semua platform. Pasti ada di semua platform. Jadi kalau misalkan di Windows ada, Mac ada, Linux ada, Android ada, iOS ada, dan di embedded juga ada. Nah, beberapa yang add-on ini tidak menjamin ada di setiap platform. Beberapa bisa ada yang sama, misalkan mungkin Bluetooth ya, Bluetooth di Linux ada, di Android ada, yang dengan asumsi bahwa laptop Linux-nya ada Bluetooth-nya. Sensor seperti accelerometer, sensor cahaya dan lain-lain. Jadi bisa dilihat lagi di help-nya nih lebih detail apa saja masing-masing dari kegunaan library ini. Dan ini untuk Qt 5 ya. Kalau untuk Qt 6 ini ada sedikit perbedaan saja, tapi tidak signifikan sih. Jadi kalau ingin menambahkan suatu modul, namanya modul ya, kita katakan ini modul. Nanti kita tambahkan saja di file pro-nya kalau kita butuh modul tertentu. Nah, ini ada development tools-nya, ada Qt Creator, ini IDE-nya. Cross platform juga, jalan di Windows, Mac, dan Linux. Nah, ini hanya jalan di desktop ya, nggak bisa jalan di mobile ataupun di embedded. Qt Designer-nya ada, include biasa di sini. Nah, ini Qt Linguist. Qt Linguist ini agar aplikasi kita bisa lintas negara, lintas bahasa. Ini hebatnya. Jadi ketika kita bikin aplikasi dengan masukkan library Qt, dengan menggunakan Qt Linguist, nanti otomatis dia akan mengenerate suatu file bahasa yang bisa kita masukkan ke aplikasi kita. Dan ketika di awal-awal aplikasi dia bisa detect misalkan handphone atau perangkat kita tuh menggunakan bahasa apa. Nanti dia bisa auto pilih atau select nanti dia akan pilih bahasa yang mana. Ini ada assistant recommended tool, oke. Ini mock meta object compiler, weak UI compiler, dan RCC itu resource compiler. Nanti kita lihat meta object compiler itu apa. Weak ini untuk mengompile dari file UI-nya ya. UI itu file UI
berekstensi .ui, dan RCC ini untuk mengompil resource. Misalkan nanti bawa file audio, bawa file image, video dan sebagainya. Nah, QMake ini itu cross-platform build tools. Jadi si Qt ini membawa tools QMake. Nanti ketika QMake dijalankan, dia akan mengenerate make file. Teman-teman yang pernah develop aplikasi di Linux nggak? Yang simple aja, Hello World atau apa gitu. Ada yang bisa jawab? Ada yang pernah nggak yang bikin aplikasi di Linux? Pernahnya pakai PyQt 5, Pak. PyQt? Iya, pernah nyoba? yang 5. Oh, pernah nyoba PyQt. Ini siapa yang ngomong? Rahmat, Pak. Rahmat. Oh, mantap, mantap. Gampang ya makanya ya? Kalau saya makanya nggak ada yang IDE-nya sih, Pak. Pakai yang Qt Designer, terus diubah yang .ui-nya ke Python. Oh iya, ya. Benar. Oke. Jadi compile situ ya. Oke. Nah, tadi kan di Linux tadi ya. Nanti si aplikasinya itu QMake ini akan mengenerate makefile. Makefile ini kemudian ketika di sistem Linux atau Mac, bahkan sekarang Windows juga pakai makefile ya, tapi namanya JOM yang pakai Visual Studio. WinGeo juga pakai makefile. Nah, itu akan nge-build aplikasi kita jadi executable atau jadi library sesuai dengan isi makefile tersebut. Jadi kita nggak usah bikin makefile sendiri. QMake ini akan mengenerate makefile-nya khusus untuk target platform tertentu. Kemudian ada yang paling baru, saya juga belum pernah coba ini, Kit 3D Studio. Kayak kemarin kan kita lihat ada aplikasi untuk di mobil ya, di dashboard mobil. Nah, itu bisa didesain pakai ini nih, jarum-jarumnya itu, display-displaynya. Desain pakai ini untuk 3D Studio-nya. Kemudian lain-lainnya ya. Oke. Lewat saja dulu. Ini Kit Creator. Teman-teman misalkan kalau mencoba pakai Qt silakan saja download ya kalau misalkan mau, mumpung kalau ada pakai data ya, kalau nggak ya mungkin bisa ke tempat yang ada internet gratisnya, bisa download di sana dulu. Nah, ini ada ID-nya ya, nanti ada project, ada example, bisa lihat di sini example Qt-nya apa saja, tutorial juga, bahkan ada marketplace. Nah, ini paling penting juga. Pastikan saya sendiri pakai Qt 5.15 ya untuk di komputer ini. Saya juga baru download Qt 6 kemarin, cuman belum banyak menjalankan. Nah, di sini kita lihat, pastikan di menu tools option Qt versionnya ini ada Qt for Android dan juga ada Qt untuk Windows kalau kita menyalakan di Windows. Untuk teman-teman yang menggunakan Mac, ya pastikan saja ada Qt for iOS-nya dan Qt for macOS-nya. Nah, kemudian dari Qt sini kelihatan nanti bahwa sudah ada Android sama desktop untuk Qt tersebut. Nah, sebelum itu juga karena dipakai Qt 5.15 ya, pilih juga di tools options, nanti di bagian device, pastikan JDK-nya JDK 1.8 kalau untuk 5.15. Kalau untuk Qt 6 kemarin saya baru coba, itu pakai JDK terbaru, JDK 1.11. Kemudian lanjut lagi SDK-nya. Nah, jika belum pernah download SDK, bisa klik ini ya, lambang internet. Atau juga pernah nggak yang pakai Android Studio di sini? Ada belum yang pernah pakai Android Studio? Kalau sudah pernah ada yang pakai Android Studio, itu SDK-nya ada, coba dilihat di settingan Android Studio-nya. Kita bisa menggunakan hasil downloadan dari Android Studio. Nah, untuk SDK-nya. Nah, tapi untuk Qt ada tambahan lagi, ada Android NDK, yaitu Native Development Kit. Nah, karena kan dia menggunakan C++ ya, dia agak low level kalau dari sudut pandang arsitektur.
Nah, jadi menggunakan juga NDK 21 dari 3. Oke. Nah, ini juga ada Android OpenSSL. Jika nanti teman-teman menggunakan library OpenSSL, misalkan HTTPS, atau nanti menggunakan MQTT tapi yang secure, atau nanti menggunakan TLS ya, Transport Layer Security Application, jika ingin buat chattingnya aman. Nah, ini harus pakai OpenSSL. Kita langsung saja coba ya. Ini contohnya yang widget. Ini yang dulu banget ya. Kalau sekarang udah ada Qt Quick ya. Itu berikutnya kita coba. Awal-awal kita pakai Qt widget dulu. Nah, ini file new project, pilih widget, misalkan hello world, pilih dulu Qmake saja yang paling gampang, yang nanti juga ada CMake, ada QBS, itu setting up-nya lebih sulit. Ini Qmake dulu aja. Ini nama-nama file yang akan generate. Nah, ini muncul di sini nih. Muncul di sini. Kita ingin mentargetkan ke platform apa aja. Karena kita tadi sudah settingnya di awal, ada untuk Windows dengan compiler Visual Studio, dan juga ada untuk Android dengan Android 5 untuk Qt 5.15, dan untuk SDK dan NDK yang sudah di setting up sebelumnya. Dan next. Nah, untuk milih-milih targetnya, kan kita kan cross platform ya, write once, run anywhere. Kita pastikan dulu kita ingin mentarget platform yang mana. Kita bisa pilih di sini. Bisa nanti mode release atau mode debug. Debug dan release ini sangat beda sekali ya hasil generatan exe-nya. Bisa sampai, kalau misalnya beberapa kasus, bisa sampai 100 mega bahkan. Jadi aplikasi exe dengan mode debug itu anggaplah 100 mega, dan yang release bisa sampai cuma 5 mega. Nah, itu. Jadi kalau misalkan untuk awal-awal development, pakai debug saja. Kalau sudah yakin tidak ada bug atau semacamnya, sudah pasti yakin bersih, bisa pakai release saja. Release agar executable atau APK yang generate itu kecil. Nah, ini contohnya untuk ketika kita klik release ya, nanti ada muncul help seperti ini, pop up seperti ini. Kita pakai apa aja. Ini untuk yang Android, pakai apa aja, ada kelihatan di sini. Ini file pro-nya. Nah, file pro ini adalah file project yang menyimpan struktur dari project kita. Misalkan kita ingin menggunakan modul apa saja, core dan GUI ya, GUI. Nah, kita lihat di sini ya, tadi di awal ya, ada ini core. Nah, ada core sama GUI di sini. Jadi, kalau ingin menggunakan modul kedua ini, tinggal tambahkan saja barisnya di sini. Nah, seperti itu, core dan GUI. Dan juga di teman-teman nih, misalkan ingin aplikasi chatting, tapi dari menggunakan TCP atau UDP, bisa menggunakan network. Tambahkan saja nanti di di pro-nya itu network. Dan juga misalkan ingin connect ke SQL, baik SQLite, MySQL, apalagi ya, ODBC gitu ya, Postgre, itu bisa menggunakan SQL di sini. Tapi driver-drivernya pastikan dulu ada ya, driver untuk SQL-nya yang bisa connect ke Qt-nya itu. Nah, kalau untuk Android sendiri sih sejauh ini saya menggunakan SQLite. Nah, juga ada config bahwa kita menggunakan versi 11 ya, tahun 2011. Ini source-nya, ini header-nya, ini port-nya. Nah, ini untuk deployment ya. Sementara kita nggak usah dulu pakai ini. Ini kalau yang target embedded system ini sangat berguna sekali ini. Nah, ini saya nggak ngajarin sintaks C++ ya. Nah, asumsinya semua sudah belajar C++. Jadi saya hanya mengajarkan fitur-fitur Qt-nya. Fitur Qt-nya. Tapi jangan takut, C++ di sini tidak seribet yang dibayangkan dulu.
sangat mudah kalau kita lihat di help-nya itu. Dan biasanya tipikal sekali penggunaannya. Oke, ini file main-nya ya. Ada key application di sini di awal. Nah, udah ada kelas main window yang dibuat instance-nya dan di show. Jika kalau ingin full screen, ganti saja ini kan jadi show full screen. Nah, kemudian di sini adalah loop dari aplikasi kita. Misalkan ingin klik terima data dari TCP, connect ke SQL dan lain-lainnya, nulis file. Nah, ini semua dijalankan di sini. Jika kalau misalkan teman-teman ganti misalkan return 0, nanti aplikasi langsung exit. Nggak akan kasar bunyinya akan hilang lah gitu. Oke. Nah, ini file main.window.h-nya. Oke, ini udah otomatis generate ya. Ada kelas main window mewarisi public key window. Dan paling penting ini nih, harus ada ini nih, key object. Nah, jadi kalau untuk nanti kita lihat ada namanya meta object ya, signal slot, apalagi namanya timer untuk digunakan timer atau digunakan untuk terima data dari network. Kan kalau di HDC yang biasa namanya callback ya, fungsi callback. Nah, kalau di sini ada sinyal slot, jadi semacam event notifier lah, seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya, tinggal drag and drop aja untuk yang widget hello world seperti itu. Nah, nih tadi yang QMake. QMake itu ketika jangan QMake, nanti dia akan mencari file.pro-nya yang file pro cuma ada satu ya di satu project. Ketika jangan QMake, nanti akan jadi make file dan otomatis dibuat make-nya langsung di binary aplikasi. Baik untuk bikin library ataupun bikin aplikasi ya executable-nya. Oke, langsung coba aja ya. Di demokan. Nah, ini kelihatan ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat semua ini? Layarnya. Oke. Nah, kan ini project nih. Kemudian hello world sudah ada ya. Kita ganti dulu aja. Nah, ini contoh-contoh nih. Saya kemarin nyoba ArcGIS. ArcGIS ini semacam di graphic information system. Ini bisa jalan di Git sendiri. Nah, jadi akan muncul di sini ya. Kalau teman-teman suka ngoprek atau ingin ada library tambahan, Git itu banyak ya yang buatin. Third party banyak yang buatin library agar bisa dijalankan di Qt. Kita fokus dulu aja kemari, Git widget. Choose dulu. Misalkan Android Qt ya. Qt. Nah, ini ada QMake, ada CMake, ada QPS. Kita pakai QMake dulu aja. Ini nama-nama filenya yang di-generate. Nah, nanti ketika pakai linguist ya, translation, bisa dipakai nih. Nah, silakan saja nanti teman-teman coba sendiri linguist itu. Nanti di aplikasinya sendiri akan menggunakan keyword TR. Misalkan kita ingin display suatu teks, nanti di depannya fungsi TR. Linguist akan mengenerate file target untuk bahasa yang lain. Tapi bahasa lainnya itu kita harus tulis juga. Dia nggak menerjemahkan ya. Dia nggak menerjemahkan. Misalkan kalau misalkan kita bikin Hello World Inggris, nanti kita bikin database juga untuk bahasa Indonesia Halo Dunia gitu. Jadi ini bukan tools untuk translation, bukan. Dia lebih ke arah memilih bahasa kalau aplikasi mendetek si desktop atau si mobile-nya menggunakan bahasa apa. Oke. Nah, saya pilih Android ya, desktop. Nggak usah nih. Nah, ya, kita pilih semua dulu aja. Nah, udah jadi ya. Tadi sudah dibahas. Misalkan teman-teman ingin menggunakan library network, nah, cukup ditambahkan network saja.
Jangan QMake-nya itu seperti ini. Desktop dulu aja. Nah, ini QMake. Kita lihat di sini ya. Android Qt. Belum ada build Android Qt ya. Nah, jika kita select QMake, nah ini dah, dia akan jadi file make filenya. File make filenya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman dulu develop di Linux ya, nah ini harus ngetik sendiri nih seperti ini. Dalam pakai QMake itu tidak perlu. Itu untuk desktop. Misalkan kalau untuk Android, nah ada dua ya. Dia ada Android Qt sama Android desktop. Ini kita lihat. Ini targetnya nih. Beda. Ini make file untuk Android. Nah, seperti ini. Kita lihat beda ya toolchains-nya. Terus nama compilernya ada di sini semua. Sorry. Oke. Nah, coba jalankan dulu ya. Desktop dulu saja. Kalau misalkan teman-teman aplikasinya itu tidak spesifik platform ya, misalkan kayak menggunakan GPS, menggunakan apalagi ya, serial port seperti itu. Nah, itu benar-benar bisa cross platform. Jadi teman-teman bisa uji fungsinya cukup di desktop dulu. Ketika sudah selesai, bisa nge-build untuk target mobile-nya. Sekarang ini ya, ada label ya. Sini ada label. Kita ketik saja hello world. Nah, kalau seperti ini kita jalankan, saya pilih release saja. Seperti itu jalankan. Nah, dia tidak kelihatan ya. Nah, ini bisa hilang ya. Nah, hilang ya. Tapi kalau menggunakan sistem layout dari GUI-nya, kan vertically, dan ini kita ubah properti dari alignment-nya, center, dan plafonnya kita gedein ya. Tekan 14 seperti itu. Nah, jalankan. Nah, ketika kita kecil-kecilkan, nah ini ngikut ya. Nah, ngikut. Oke. Sekarang kita coba nih jalanin di Android ya. Nah, kan kuliah ini kan dia untuk mobile ya, bukan untuk desktop. Nah, kebetulan saya sudah siapkan. Loh. Saya remote desktop ke handphone saya sendiri, remote desktop. Oh, bentar. Saya longgar kabelnya. Bukan untuk kabel longgar. Nah, dia detek HP saya Android 9 Asus. Ini apa namanya? Jenis prosesornya ARM versi 7. Oh iya deh, sebentar. Tadi ada nama aplikasi yang sama. Hello World. Bentar ya. Hello World. Tadi saya pernah install aplikasi yang sama tapi dari ini kalau katakan misalkan nama aplikasinya sama nih, nama kelas-kelas sama juga dari dua komputer yang berbeda. Tadi saya developnya di laptop ya baru kemarin ya. Sekarang di PC
Nah, dia akan cek, oh beda sertifikat nih. Nah, sebaiknya aplikasi yang ada di handphone di uninstall dulu, biar nggak konflik. Oke, kita ulangi lagi. Sebentar, kok nggak muncul? Aduh, ini kabelnya lama. Tadi kok ada masalah ini kabelnya sepertinya. Saya close dulu saja. Bebas lagi. Kabelnya nih bermasalah. Nah, oke. Jalan ya. Ya, jalannya di handphone Android. Ini saya remote desktop ke apa namanya ke HP saya. Nggak menggunakan simulator. Nah, kan misalkan kalau kita kita lihat di sini aplikasi outputnya. Nah, ini debug infonya ya, dari sini debug infonya. Kan saya close di sini. Nah, dia akan close di komputer di handphonenya. Oke, jadi masalah kabel, ganti kabel dulu. Oke, paling gitu dulu. Bagaimana? Pak Yusuf mau absensi dulu ini? Ya, silakan dilanjutkan saja dengan Teh Atina. Oh iya Pak, baik Pak. Presensi, Oke. ya presensi sebetulnya nanti ke depan lewat chatting aja cukup, siapa yang belum begitu ya, supaya tidak mengambil waktu. Oke, baik. Silakan Teh. Kalau Sekarang boleh di ini dulu itu yang belum hadir, kemudian panggil sekali, kalau nggak ada ya sudah, gitu ya. Oke, kalau gitu saya share ya Pak ya, sebentar.
Ini dari kelas K01. Kayaknya masih ada beberapa yang belum melakukan presensi. Ada Daniel, Baskoro, terus Muhammad Faik, Muhammad Kausar, Gian, Muhammad Erwin, Rifandi, Fadli, terus ada Ardana, sama Ludwig. Jadi masih ada beberapa yang belum melakukan presensi di kelas 01. Kalau di kelas 02, Reza Hadi itu kalau nggak salah drop ya Pak ya? Atau saya salah ya ini? Itu Ya juga mau belum drop dia. mau drop ya Pak ya? Terus ada Rahmat Pujiatno. Oh ya, ini juga saya mau tanya ke kelas 02. Di Excel-nya itu, Rahmat belum masuk kelompok manapun. Ini apakah akan digabungkan ke satu kelompok yang kurang orangnya atau gimana ya? Karena kan ada satu kelompok yang baru berdua. Oh ya, silakan. Punten teh untuk Rahmat Pujiatno itu kata dia bilang ke saya bakal ngedrop matkul ini karena ada masalah administrasi, jadi mungkin gitu bakal ya. ngedrop juga. Iya. Dianggap nggak ada aja berarti ya. Oke. Iya. Berarti yang ada satu kelompok yang 2 orang, tetap 2 orang aja ya berarti ya. Oke. Berarti Iya teh, kecuali mungkin nanti dia bisa tetap ngambil jadi langsung ke kelompok yang berdua gitu. oke. Ya. Oke. Jadi baiknya saya assign langsung di kelompoknya atau gimana ya Pak ya dari awal Pak? Nah itu. Karena ini kelompoknya sudah saya setting sih. Jadi terakhir itu yang belum ada kelompok itu Reza Hadi, satu lagi sama Ya. Rahmat kan ya. Nah ini akan saya langsung assign atau nunggu administrasinya selesai dulu. Nah saya kurang tahu kalau itu. Kalau Baiknya begitu, dari yang teman karena dia kelompok. mau ngedrop teh, nggak usah yang 2 itu nggak usah dimasukkan aja, atau kalau jadi rusak tak, karena ini buat aja 2 kelompok, 2 orang itu yang dua-duanya akan drop gitu teh. Oh ya, baik Pak. Oke, berarti solve-nya sementara kayak gitu dulu ya Pak ya. Oke, baik. Terus ke presensi lagi, ini ada Nathaniel, belum presensi, Ferdian, David, Samuel, Galuh, Iwayan, Alif. Nah, masih ada beberapa ya yang belum presensi. Kemarin ada yang ketinggalan juga. Presensinya udah direvisi belum? Siapa yang kemarin ketinggalan? Yang kontak message? Ada nggak? Saya kurang tahu ya Pak ya. Siapa ya Pak ya yang ini, yang belum presensi? Bisa diinfoin lagi kemarin? Saya sedang manggil nih hari ini. Enggak. Dari kelas apa? Nyaut berarti ya gimana tuh? Bingung. Ya sudahlah. Apa adanya saja biar nggak banyak waktu untuk presensi ini. Oke. Sudah cukup, Teh? Oke, baik Pak. Oh ini ada... Aras masih ada yang mau sampaikan? Ini Ray ya, 29. Kemarin saya nggak hadir, nggak sempat CRS. Katanya. Saya cek dulu. Ya, sambil Teh Hatina mengurusi presensi, ada yang ditanyakan dulu nggak ke Pak Zulham? Silakan barangkali ada yang ditanyakan dulu. Pak Zulham, saya bertanya ya, kalau ke iOS bisa nggak? Pak, ini saya coba, ini Pak ya, share dulu, ini dia, boleh? Oh oke. Tapi itu berarti harus didaftarkan dulu ya? Ya, daftarkan dulu. Si device Iya betul, harus connect ke ini. Saya juga belum punya HP-nya Pak, jadi kemarin baru nyoba jalanin dulu tuh macOS-nya dulu. Nah, jadi ini, ini Pak, saya pakai VirtualBox ya, virtual machine. Virtual machine untuk Qt sendiri di iOS. Di macOS. Ini macOS Catalina nih, saya coba Catalina. Sini. Baik. Ya. Kita widget juga, misalkan.
Title deh. Halo dunia deh. Ganti nama Halo dunia. Make sama ya. Nah, ini saya belum dapat ini ya, apa namanya. Tadi ada kitnya ya. Ini kitnya hanya untuk macOS dulu. Yang untuk iOS saya belum download. Nah, dan ini kalau misalkan tadi di Windows dan untuk Android kan harus download Visual Studio ya untuk compiler ke Windows. Untuk compiler ke Android ada SDK-nya sama NDK-nya. Nah, kalau untuk di macOS harus pakai Xcode tetap. Jadi harus tetap install Xcode. Nah, untuk compiler dan labelnya. Jadi next dulu sama. Oh, jadi dia ini ya, apa namanya ya, kayak seolah-olah kayak plugins-nya Xcode gitu. Ya, kalau dibilang kasar gitu, Pak, kasarnya gitu ya benar. Plugin Xcode lah. Ya, jadi sebetulnya compile-nya tetap di Xcode menggunakan ya? Xcode, Pak, lebih tepatnya menggunakan yang punyanya Xcode ya. Menggunakan, ya. Jadi benar-benar seperti natif betul, aja ini seperti ya. natif performanya. Betul. Baik, oke. Ini rilis aja, biasa. Itu Aras raise hand masih bertanya atau belum karena belum lower hand? Tadi belum lower hand, Pak. Lupa, Pak. Maaf, Oke, Pak. baik. Nah, ini dia, Pak. Karena saya nah, untuk yang tadi itu saya baru coba menggunakan simulatornya dulu. Simulatornya si iOS. Ada di device, di iOS. Nah, ini bisa diceritakan iOS 8 ya. Start. Nah, ini simulatornya. Karena punya handphonenya, Pak. Ya, saya pikir ini coba saya mau nanya ya ke Tei akan coba minta. Ya. Ini kan teman-teman nanti kan yang ingin coba deploy ke iOS kan lebih enak kalau ada handphonenya ya. Nah, ini lagi jalan simulatornya. Tapi saya sendiri belum berhasil mengkonek simulator ke kita. Ya, kita lihat lagi, Pak. Kalau ada saya sudah berhasil, saya infokan lagi. Oke. Jalan simulator. Cukup lama. Oke, cukup lama juga. Jadi benar ya, tadi yang itu Qt benar-benar native lah kalau dibilang performanya. UI-nya juga native. Ya cuman untuk beberapa kasus kayak misalkan apa namanya, mungkin akses security-nya iOS mungkin tidak diberi API-nya. Dan juga ada ya yang lain-lain selain iOS, iPhone maksudnya juga ada Apple TV, Apple Watch, iPad, runtime Watch OS. Sudah lengkap ya simulatornya yang disediakan oleh Qt. Ya bagusnya sih emang nggak pakai virtual machine, Pak ya. Ini pakai virtual machine lambat sekali. Teman-teman sendiri ada pernah pakai Android Studio nggak? Atau Xcode sebelumnya? Pernahnya Pernah pakai Flutter, Pak, di Android Studio-nya. Oh, pernah Flutter ya. Oke. Langsung ke handphone atau pakai simulator untuk menjalankan aplikasi? Dua-duanya pernah sih, Pak. Kalau yang
Kadang-kadang pakai handphone soalnya itu lemot gitu Pak, berat simulatornya. Oh ya, benar. Lebih enak pakai handphone langsung kan? Iya. Kalau iPhone saya tadi baca-baca untuk develop aplikasinya agak sedikit ribet ya. Ada minta sertifikat dulu, daftarin dulu ke apa namanya ke Apple Store-nya. Nah ini Pak, nah, jadi pas simulatornya jalan. Cuma saya belum berhasil ngonekin dari Hello World ini ke handphone simulator. Oke, paling gitu aja. Ada pertanyaan lagi mungkin yang dari teman-teman yang lain? Untuk di Linux dan di embedded Linux juga sama. Jadi compiler dan compilernya lebih tepatnya compilernya harus sudah diinstal dulu. Misalkan Linux pakai GCC ya atau G++, itu diinstal lebih dahulu, baru kemudian library Qt-nya bisa digunakan. Dan juga untuk target embedded, misalkan ke embedded Linux seperti BeagleBone atau Raspberry, nanti ARM Linux compilernya, ARM Linux GCC itu juga harus diinstal dulu agar bisa cross compile untuk Raspberry. Ya bisa kalau misalkan developnya di ini ya di Ubuntu ya di desktop ya harus pakai cross compile. Tapi kalau setahu saya kalau nggak salah di Raspberry bisa jalin IDE-nya kalau nggak salah ya saya lupa. Saya takut salah. Itu bisa jalanin IDE-nya di situ. Jadi nggak perlu cross compile. Tapi kan lambat ya compile di Raspberry dibandingkan compile di desktop. Jadi itu kelas tentang Qt. Oke. Ada lagi Pak atau teman-teman yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Ya, mangga. Tadi kayaknya yang aplikasinya kalau iOS bukannya harusnya dikompil di Xcode dulu terus baru dijalankan di emulatornya ya Pak? Saya juga belum tahu itu, belum nyoba. Saya tadi baru berhasil di macOS-nya. Kalau Tapi kalau tadi, gimana? Kalau tadi kayaknya Pak Zulham cuma jalankan emulatornya aja Kak. Apa Pak belum compile programnya kayaknya gitu sih Pak. Soalnya kitnya itu, KIT-nya kitnya ya, belum kedetek tadi di kit kreatornya. Si kitnya. Kan kalau tadi yang di Windows ya, kita lihat nih. Yang penting itu ada kitnya. Ntar saya share lagi nih. Aduh, baru saya close virtual mesinnya. Nggak bisa Pak, nggak apa-apa Pak. Apa enggak yang ini aja, yang apa yang Windows aja ya, saya share ya. Yang ini saya share. Nah ini, yang paling penting itu ininya nih Mas. Nah, kitnya ini nih. Nih, ini paling penting ini. Ini harus kedetek. Nah, punya setting nggak kedetek yang untuk iOS-nya. Oh iya. Kedetek cuma satu tuh untuk desktopnya ya. Nah, desktopnya yang macOS. Nah, untuk yang iOS-nya nggak kedetek. Nah, kalau nama device-nya bisa, saya juga heran device-nya ada di sini kan. Ini yang tadi. Nah, ini untuk yang Windows ya. Nah, ini untuk yang ini. Nah, ini juga kedetek di sini. Compilernya kedetek, semua kedetek. Otomatis. Jadi kalau dari device ini di setting dulu tadi akan muncul ini nama-nama compilernya. Kalau Mas misalkan eksperimen Visual Studio 2015 ada, 17 ada, 19 ada, ini muncul semua di sini nanti. Ada muncul semua nanti compilernya. Nah, jadi gini, kalau ini ya, itu kan open source tuh. Kita kan open source ya. Jadi satu source write once and anywhere. Beberapa kasus untuk kasus desktop itu sudah dikompil oleh perusahaan mereka atau oleh kit company lah gitu. Tapi nggak download aja. Kita harus tahu mereka ngompalnya pakai apa. Kalau di sini ya, tadi ini dia.
Pak Zulham, Ya, sepertinya Pak. kita sudah udah, Gus, habis waktu. Ya, Iya. mahasiswa kemungkinan ada kuliah yang lain dan lain-lain. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut minggu depan. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, salah satu teman, Pak. Ya. Kayaknya semangat banget teman-teman, Pak. Baik. Terlalu bersemangat, luar biasa. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kita ada tugas ya. Biar deadline-nya hari Senin jam 21 tugas tim mengupload yang itu. Nah, kemudian tugasnya nanti akan ditulis lah biar jelas. Itu saja ya. Sampai di sini dulu. Silahkan barangkali ada rapat kuliah yang lain. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.